Nasi kuning 30 porsi. Ini nasi kuning premium, warnanya cantik, teksturnya pulen, rasanya gurih, sedap, wangi daun pandan, enak banget. Buat ulang tahun, nikahan, syukuran, atau jualan semua bisa. Halo teman semuanya, jumpa lagi dengan saya di Dapur Cantik Channel. Apa kabar semuanya? Pada sehat-sehat ya, dan tetap semangat. Di episode ini Dapur Cantik akan membuat nasi kuning 30 porsi. Nah, bagaimana cara membuatnya? Diikutin terus ya videonya. Tapi jangan lupa tekan dulu tombol loncengnya supaya semua teman-teman mendapatkan menu-menu yang baru dari Dapur Cantik Channel. Ayo, jangan di skip ya videonya sampai selesainya nanti. Untuk membuat nasi kuning 30 porsi, saya sudah sediakan 3 kg beras putih yang sudah dicuci bersih dan sudah ditiriskan siap untuk diolah. Saya giling kasar dulu ya bawang putihnya untuk nasi kuningnya. Kalau teman semua bawang putihnya ini mau dicincang saja pakai pisau, cincang kasar ya, boleh-boleh saja. Tidak perlu ditambahkan air ya, langsung saya tutup choppernya. Sekarang saya mulai masak nasi kuning 30 porsi ya. Saya tumis terlebih dulu bawang putih yang sudah digiling kasar. Diaduk-aduk, ditumis-tumis sampai bawang putihnya ini aromanya harum ya teman semua. Ini saya masak nasi kuning menggunakan sistem aron ya. Jadi berasnya nanti diaron dulu baru dikukus. Bawang putihnya sudah matang, sudah harum, warnanya sudah kecoklatan. Saya akan masukkan santan. Santan 4 liter santan ya teman semua. Ini dari 2,5 butir kelapa. Ini santannya agak beku karena dari kulkas. Tidak masalah karena sebentar lagi juga akan mencair ya. Santannya sudah masuk semuanya ya, 4 liter. Saya aduk-aduk dulu. Saya akan masukkan semua bahan aromatiknya ya teman semua. Serai yang sudah digeprek ya. Cukup banyak serainya supaya nasi kuningnya ini rasanya lebih sedap ya. Kemudian supaya lebih wangi aroma nasinya, saya tambahkan daun pandan ya teman semua. Diusahakan dapat daun pandan ya supaya nasi kuningnya rasanya enak. Kemudian daun salam dan daun jeruk purut yang sudah dibuang tulang daunnya. Saya aduk-aduk lagi, ditunggu sampai mendidih ya santannya. Nggak ada ruginya pakai garam dekura, rasa lebih umami karena tanpa bahan kimia. Jauh lebih sehat dari garam dapur biasa. Natriumnya rendah, lebih kaya mineral. Lebih baik buat tubuh, tekanan darah tetap terkendali, sehat sampai tua, garamnya pakai garam dekura. Terus diaduk ya, supaya santannya tidak pecah. Ini aromatiknya cukup banyak ya teman semua. Pasti nasi kuningnya itu nanti rasanya ada gurih, wangi, sedap gitu ya teman semua. Oke, ini sudah mulai mendidih. Saya akan masukkan kunyit bubuknya ya teman semua. Diaduk-aduk terus sampai kunyit bubuknya ini larut ke dalam santannya ya teman semua. Oke, kunyit bubuknya sudah larut ke dalam santannya ya teman semua. Saya akan masukkan beras putih yang sudah dicuci bersih dan sudah ditiriskan. Saya aduk-aduk ya teman semua, tapi jangan terlalu keras mengaduknya supaya tidak patah-patah nanti berasnya ini. Yang paling penting bagian bawah ini didorong seperti ini ya, jadi supaya tidak lengket di wajan. Pelan-pelan ya.
Diaduk, ditunggu sampai santannya susut, tapi tidak sampai kering ya teman semua. Jadi cukup susut, masih agak basah-basah begitu, nanti saya matikan apinya. Apinya jangan besar-besar ya teman semua, supaya berasnya ini tidak gosong di permukaan wajannya. Jadi mengaduknya juga pelan-pelan ya. Bagian bawah yang penting didorong seperti ini. Santannya sudah diserap ya oleh berasnya. Ini sudah cukup seperti ini teman semua. Jadi masih basah-basah seperti ini ya, tidak sampai kering. Saya akan matikan dulu apinya. Ini bagian tengahnya, nasi aronnya ini saya kasih lubang ya. Nah, ini dengan tujuan supaya uap panasnya ini bisa keluar. Karena ini ditunggu sampai dingin ya teman semua, baru nanti bisa masuk di kukusan. Ditunggu sampai nasi aronnya ini dingin dulu ya teman semuanya, supaya nanti pada saat dikukus nasi kuningnya ini jadinya bagus. Nasi aronnya sudah dingin ya teman semua. Saya akan masukkan ke dalam kukusan. Namun sebelum itu bahan aromatiknya saya ambil semua, kemudian saya letakkan di dasar nasinya ya. Saya masukkan semua karena ini aromanya dari aromatiknya ini masih kuat. Oke, semua bahan aromatiknya sudah saya masukkan di kukusan ya teman semua. Sekarang nasi aronnya akan saya masukkan pelan-pelan supaya tidak tumpah. Nah, saya masukkan ke dalam kukusan ya. Dandangnya ini cukup besar ya teman semua. Ini cukup untuk 5 kg beras. Kalau teman semua tertarik ingin beli dandang seperti ini, linknya bisa dicek di kolom deskripsi ya. Teman semua bisa lihat ya wajannya tidak lengket nasi aronnya, karena tadi waktu mengaduk nasi aronnya itu bagian bawah yang diaduk seperti ini ya, jadi tidak lengket di wajan. Ini triknya masak mengaduk nasi aron ya. Oke, sudah masuk semuanya ke dalam kukusan. Saya akan tutup kukusannya. Ini dikukus selama 45 menit ya teman semua. Jadi ditunggu 45 menit ke depan. Sudah 45 menit ya. Nasi kuning 30 porsi sudah matang. Saya buka dulu tutup dandangnya. Aromanya wangi, gurih, sedap. Ini rasanya pasti sangat enak teman semua. Bisa dilihat ya teman semua, warnanya cantik, ini teksturnya pulen, bagus banget. Ini rasanya pasti sangat enak teman semua. Nah, ini tandanya nasi kuningnya sudah matang. Kalau dipukul-pukul gini bisa didengar ya suaranya. Nah, seperti itu. Ini tandanya sudah matang. Nasi kuning 30 porsi. Ini nasi kuning premium, warnanya cantik, teksturnya pulen, rasanya gurih, sedap, wangi daun pandan, enak banget. Buat ulang tahun, nikahan, syukuran, atau jualan semua bisa. Semoga bermanfaat ya buat teman semuanya. Terima kasih teman semua yang selalu setia mendukung Dapur Cantik Channel. Dan sampai ketemu lagi di menu-menu berikutnya di Dapur Cantik Channel. Dadah!